adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabatku yang ada dimanapun kalian sekarang ada di dapur, di kamar, atau dimanapun itu. Kita kembali lagi di masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan kali ini kita sudah kedatangan 3 tamu dalam sesi pengenalan wali kelas. Pasti bingung kan, duh siapa nih wali kelasnya? Yang mana nih di antara 3 ini? Nah, sekarang sudah kami hadirkan di sini ada Bapak dan Ibu dan Bapak. Ya. Mungkin bisa langsung mulai dari Ibu dulu. Bisa perkenalan wali kelas berapa? Apa, Ding? Kelas apa? Ya, nama wali kelas apa? Halo anak-anak, saya Ibu Rita. Besok saya akan menjadi wali kelas 7A. 7A. Oke, hai anak-anak, saya Bu Nayo. Saya akan menjadi wali kelas 7B. Oke, berikutnya halo, saya Pak Catur ya. Mungkin untuk kesekian kalinya, dan nanti akan mendampingi teman-teman semuanya di kelas 7C. Ya, mungkin nanti suaranya bisa lebih kenceng ya, biar anak-anak bisa maksimal untuk dengernya. Jadi kayak teriak itu, kayak Ibu teriak. Bapak itu, tapi jangan awowo itu. Ngeri ya. Ngeri, sambil gandul-gandul ya. Oke, kita langsung nih apa ya? Jenenge kita kan tadi udah perkenalan. Ya. Kita masuk langsung ke sesi inti biar enggak banyak basa-basi, biar enggak banyak bergelantungan kayak yang Pak Catur bilang. Oke, Bapak Ibu, untuk sistematika jenenge Pak ya, yang lebih gampang sistematika model kelasnya nanti ya. Model kelasnya nanti akan dibuat seperti apa waktu belajar dari rumah, terus nanti kalau misalnya udah masuk, terus tatap muka ini akan dibuat bagaimana, mulai dari Pak Catur. Gimana ya? Mungkin sederhananya ketika nanti kami jadi wali kelas, mungkin maksudnya kira-kira pembimbingannya seperti apa gitu ya bentuknya ya. Jadi kalau saya khususnya kelas 7C ya, kelas 7C nanti mungkin ibu-ibu yang lain mungkin punya kiat atau mungkin cara yang berbeda. Kalau 7C nantinya yang jelas selama BDR nanti pembelajarannya dari rumah ya, dari rumah masing-masing, bukan di sekolah. Kemudian ketika nanti pembinaan atau saya mendampingi teman-teman semuanya, kita nanti juga jalankan melalui virtual atau menggunakan media komunikasi yang ada. Nanti Pak Catur akan memberikan kesempatan buat mengenal teman-teman dan teman-teman mengenal Pak Catur dengan berbagai cara yang kita bisa. Contoh kalau nanti kita bisa ketemu di Google Class, ya nanti kita gunakan Google Class. Nanti kita bisa ketemu lewat grup ya, chatting WA. Nanti kita buat grup untuk kita diskusi bareng-bareng di situ. Nanti juga kita bisa manfaatkan media yang lain, mungkin secara periodik ya. Pak Catur akan atur jadwal, dan saya harap juga teman-teman juga atur jadwal untuk kita bisa ketemu tatap muka, ngobrol satu sama lain, karena kita di sekolah yang baru kan belum pernah saling ketemu langsung nih ya. Kalau seandainya Pak Catur lihat uploadan foto dari teman-teman, kadang suka bingung ini tadi kelas yang mana ya segala macam itu, karena bercampur jadi satu harus dipilah-pilah dulu. Kalau sudah nanti di mana dalam sebuah kelas itu kan enak, oh ini ternyata si A, si B, si C, anak-anak kelas 7C gitu. Dan nantinya kalau seandainya sudah masuk ya sudah tatap muka, ya jelas nanti akan ada jam khusus untuk wali kelas masuk, selain nanti mengajar ya, tentunya ya kita akan manfaatkan waktu itu. Kemudian kalau untuk desain kelasnya nanti ketika sudah belajar tatap muka itu kan yang diutamakan adalah berdasarkan protokol kesehatan dulu. Duduknya sudah diatur sedemikian rupa, mejanya ada skatnya segala macam seperti itu. Nanti untuk rolling tempat duduk segala macam nanti akan diatur berdasarkan protokol kesehatan juga, Mas Wendra. Yang jelas kalau untuk konsep pendampingannya besok untuk kelas 7C nanti kita manfaatkan segala hal yang kita bisa semuanya, baik dari saya secara pribadi maupun mungkin dari teman-teman anak-anak kelas 7C gitu. Jadi komunikasinya bisa enak lah, karena kan sejauh ini
sebenarnya wali kelas 7 itu beban ya ibu-ibu ya. Iya, beban. Kenapa? Khususnya tahun ini kan kita belum pernah ketemu ya. Wali kelas tapi belum pernah ketemu beban. Jadi jadi kan harus memanfaatkan apa yang apa yang kita bisa semuanya. Kurang lebih gitu Mas Vendra. Dari 7B. Oke, kurang lebih sama ya untuk pendampingan secara belajar dari rumah ya, memanfaatkan sosial media mungkin atau apa sih virtual itu bisa online conference ya. Ya, bisa memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi ya lah yang anak-anak juga punya, yang saya juga bisa tentunya. Bisa mungkin bikin grup di WhatsApp atau yang sebagainya nanti untuk membuat kita yang belum kenal ini jadi lebih kenal. Kemudian ketika nanti sudah masuk ya, sekali lagi karena masih dalam situasi yang seperti ini ya, tentunya protokol kesehatan pasti diutamakan. Tapi apa ya, kita bisa bicarakan, kita bisa diskusikan mau buat seperti apa sih kelas kita nanti. Nah seperti itu. Apalagi tadi? Apalagi Bu? Apalagi tadi? Ada lagi nggak? Kurang lebih kayak gitu. Ya, hampir sama. Ya, saya juga sama seperti itu. Misalnya kalau mau komunikasi bisa lewat WA, bisa lewat pas pelajaran itu lewat Google Classroom juga bisa ya. Pokoknya kita lewat media apa saja yang bisa untuk berkomunikasi, untuk supaya kita saling berkenalan, saling mengenal satu sama lain. Jadi hampir sama lah. Ya, pokoknya totalitas ya Bu ya kita. Apa yang diusahakan kasih semua. Yang penting komunikasinya bisa lancar gitu. Kalau ngomongin komunikasi kan pasti kalau sekarang kan nggak ada yang namanya WA. Kayak tadi kan dari sebutin Bapak Ibu tentang WA. Itu ada jam-jam khusus nggak? Kalau misalnya mau PC, wah aku bingung nih ada PR atau ada tugas, terus mau hubungi jam 12 malam atau jam berapa, ada nggak jam-jam khusus yang bisa dihubungi Bapak sama Ibu, menghubungi Bapak Ibunya gitu, Bapak Ibu wali kelas gitu ya, ada nggak? Jam kerja aja ya Mas ya? Kerja. Ya, yang diutamakan itu jam kerja. Jam kerja Jam pas kerja. misalnya pas jam saya mengajar di jam itu ya bisa hubungi. Kalau misalnya kok lewat Google Classroom nggak bisa ngirim ini Bu, gimana Bu? Misalnya harus ngirim foto, boleh dikirim lewat WA. Nanti kan dikasih nomor WA kita ya Mas. Iya, iya. Ya pada prinsipnya sih diutamakan jam kerja. Cuma nanti kalau seandainya dalam kondisi tertentu darurat itu boleh. monggo silahkan. Dalam artian kan gini, walaupun ini konteks pembelajarannya nanti belajar dari rumah, tapi kan kita berusaha untuk mengatur sebaik mungkin. Dalam artian teman-teman di rumah, anak-anak kelas 7 A, B, C itu kan ada jamnya sekolah dari jam 7 sampai jam siang itu ta. Nah, kita juga ada jam untuk mendampingi itu. Maksudnya nanti biar bisa berbagi dengan yang lain. Tuh, teman-teman di rumah biar bisa istilah komunikasi dengan orang rumah, kemudian mungkin dengan keluarga di rumah. Terus teman-teman bisa main dengan teman-temannya juga. Kami juga bisa berinteraksi sosial dengan kolega-kolega kami juga. Pada prinsipnya seperti itu, diutamakan jam kerja. Namun jika dalam kondisi darurat, kami tidak masalah ketika di luar jam kerja itu. Iya. Ya biasanya saya kalau jamnya sampai jam 12 ya. Iya, kegiatan pembelajarannya kurang lebih jam 12-an lah. Kegiatan belajarnya KPM-nya sampai jam 12. Tapi misalnya ada anak-anak yang kesulitan atau tugasnya belum selesai, itu saya masih buka sampai jam 4 untuk mengirimkan untuk mengirimkan tugasnya. Standarnya seperti itulah. Jadi kalau tadi yang disampaikan WA jam 12 malam segala macam ya Gak apa-apa jam 12 malam tapi saya balas. responnya besok gitu ya. Boleh kok jam 12 tapi responnya besok. Overthinking kan Pak ya. Overthinking. Iya. Balasnya pagi-pagi aja. Tapi kalau pas kebetulan melek ya, ngelilir kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya, misalnya bisa merespon ya pasti kita. Pada prinsipnya seperti itu. Jangan sampai nanti kita berikan harapan kita buka 24 jam. Ternyata kita pas ketiduran nggak bisa membalas, kan nggak enak juga gitu loh. Pada prinsipnya seperti itu Mas Vendra. Berarti ada jam-jam
khusus kayak jam kerja Ya, itu tadi. iya kurang lebih seperti itu yang diutamakan. Utamakan. Itu kan tadi berarti yang di awal tadi kan tentang pembimbingan secara umum, Pak ya. Mungkin ada dari teman-teman atau adik-adik kita ini yang maaf sebelumnya saya bilang ada yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk yang berkebutuhan khusus itu sendiri nanti akan dimodalnya seperti apa, Pak? Apakah sama, universal seperti itu atau berbeda? Sedikit berbeda gitu. Ya tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya Jadi gimana? karena kan karakter anak itu unik ya, unik. Jadi nanti yang kami sampaikan tadi itu hanya secara umum saja. Otomatis kalau nanti dalam pelaksanaannya kita dalam membimbing siswa itu nanti juga disesuaikan karakternya. Gitu, ketika mendampingi anak sesuaikan karakter. Misalkan kalau si A ini ketika ada hambatan dalam pembelajaran, misalkan kalau matematika hitung-hitungan agak lambat ya, nanti kita dampingi yang sesuai karakternya gitu loh. Oh, anak ini punya potensi besar dalam hal visual ya, jadi visualnya itu lebih dibandingkan mendengarnya. Nah, nanti kita utamakan visualnya. Berikut juga kalau karakter anak dalam menyikapi kondisi sosial di sekitarnya, karena kan otomatis dalam satu kelas itu kita tidak sendiri toh, ada teman-teman yang lain. Nah, itu kan juga perlu juga untuk kita perhatikan. Jadi pada prinsipnya ketika ada anak yang berkebutuhan khusus ya nanti kita sesuaikan, kita dampingi semaksimal mungkin dari apa yang dari setiap kondisi anak. Tapi pada kebutuhannya ya. Tapi yang jelas kita akan lebih fokus pada potensi yang bisa dikembangkan ya Ibu. Potensi. Ya, nah, potensinya itu yang kita utamakan karena setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan kembangkan semaksimal mungkin untuk kelebihannya, kekurangannya nanti kita akan bertahap untuk istilahnya membimbing dan mendampingi agar nanti kekurangannya itu berangsur-angsur menjadi berkurang-kurang dan nanti semoga saja bisa hilang gitu. Jadi semuanya jadi kelebihan semua gitu. Bu Nayu ini dari tadi diem aja. Jadi kucing itu kayak gini. Udah gini. Bu Nayu nyubi soalnya nih Mas Hendra ya baru ya. Ya. Belajar Iya. saya menyerap. Jadi ibaratnya ini kalau anak-anak harusnya ikut MPLS juga. Ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah juga versi wali kelas gitu. Tapi tidak perlu khawatir untuk teman-teman di rumah maupun bapak ibu, orang tua atau wali dari siswa kelas 7B, 7A, 7C, kami semua akan bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak ada yang senior itu paling bisa gitu, tidak ada yang junior terus nggak tahu apa, enggak, kita semuanya sama. Biasanya junior IT-nya pintar. Nah, pasti tadi sama yang disampaikan Mas itu ada kelebihan dan kekurangannya itu pasti kita punya. Mungkin Ya. yang kami yang tua-tua itu administrasi bisa dijangkau gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi kita akan kerjasama itu. Kalau dalam masa-masa seperti ini tantangan terberatnya itu apa? Atau dalam masa belajar di rumah maupun selama tatap muka, tantangan terberat sebagai wali kelas apa itu Bapak Ibu ada enggak? Kalau yang belajar dari rumah itu kita kan Baru sekarang Bu ya. ya nggak tahu kondisi anak selama di rumah itu gimana. Terus kalau misalnya dia kurang jelas itu kadang-kadang kan tanyanya gimana ya, anak-anak juga bingung, kita juga harus gimana. Itu kan karena tidak bertemu langsung itu kendalanya di situ. Komunikasinya ya. Komunikasinya mungkin agak tersendat ya di kendala seperti ini. Tapi kalau masalah materi dan lain-lain, saya yakin kami semua sudah berusaha. Ya. Udah ini ya. Semaksimal mungkin sudah untuk dipersiapkan materi. sebaik-baiknya. Iya. Bu Nayo mungkin apa tadi kendalanya? Ayo. Mungkin masih Yupi ngawang-ngawang. nih, baru nih, apa ya gimana ya? Ya kan baru ini juga, jadi ya sambil menyelam minum air bersama. Bukan. Sambil ya belajar bagaimana nanti menghadapi anak-anak sekalian di rumah yang mungkin ya kalau nggak bisa apa ya nanti kan ya membangun komunikasi yang baik meskipun komunikasinya harus nggak bisa langsung ya istilahnya terbatas hanya lewat sosial media atau WhatsApp seperti itu.
Pak Ya. Catur? Ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Bu Rita dan Bu Nayu. Yang utama itu komunikasi. Kalau selama belajar dari rumah itu karena kita tidak melihat, jadi kita tidak bisa tahu secara pasti kondisinya seperti apa. Kalaupun kita telepon, kita komunikasi lewat WA segala macam, itu kan kadang kita juga harus mempersepsikan dulu. Misalnya ditanya, Kira anak ini sedang apa? sudah ngumpulin ini belum? Sudah. Nah, kan kita sudahnya itu sudah ngumpulin atau sudah dalam proses. Nah, kan itu macam-macam juga, ya kan? Jadi kami harus kan kita lihat secara fisik, ya, gitu. Karena kalau udah ngerjakan kita bisa lihat bukunya. Kalau dari jauh ini kan kita juga sulit. Agak kesulitan, ya. Tapi ya apapun itu tetap kita jalani. Kalau seandainya tatap muka itu apa? Kendalanya itu pada kadang kami bukan bingung sih, pusingnya itu kadang kalau ngelihat polanya anak ya, tingkah lakunya. Kadang juga pusing, kadang juga ngangenin, lucu gitu. Pokoknya selama jadi wali kelas itu kalau pengalaman saya tuh ya unik terus jadi apa ya? Kadang menggelikan, ngangenin, kadang juga nyebelin, gitu tuh banyak. Ya samalah kalau anak-anak ngelihat kami bapak ibu guru kan juga sama, kalau mungkin gurunya lucu ya nyenengin, gurunya ngasih nilai bagus ya nyenengin juga. Kalau korak nyebai ya, mungkinnya seperti itu. Saya kira sama gitu. Cuman kalau sekarang ini perbedaannya karena kita baru pertama kali mengalami kondisi seperti ini, ya yang paling berat itu komunikasi. Cuman nanti saya yakin kami semua di sini sebagai wali kelas 7 berharap pada teman-teman kelas 7 semua berikut orang tua dan wali, ayo kita bangun komunikasi kita dengan menggunakan berbagai cara, terutama karena harus ada batasan kita tatap muka dan segala macam, memanfaatkan media itu yang penting. Tatap muka bisa diatasi dengan komunikasi. Itu sih Mas Windu. Itu tadi harapan dari Pak Catur ya untuk Ya. Sama Teman-teman. dari kita semua. Jadi sama semuanya. Semua ya. Kombinasi. Jadi ada kombinasi kerjasama antara guru wali kelas dengan ya. orang tua. Ditambah guru BK juga loh. Oh, Saya guru BK-nya. Nggak, soalnya kan nanti ini penting juga untuk pembimbingan ya. Karena kan nanti kita bakalan kerjasama, kami di sini bakalan kerjasama dengan guru mapel, itu jelas. Jadi guru mapel, wali kelas, guru BK, orang tua wali, dan siswa sendiri itu udah jadi satu kesatuan paket. Kalau seandainya nanti ada kendala, kemudian nanti harus mengkomunikasikan segala macam, ya 5 komponen ini harus istilahnya seiring sejalan. Ya, dengan satu tujuan tentunya untuk kebaikan anak-anak juga dan masa depan anak-anak juga. Gitu. Jadi kami tidak berdiri sendiri, kami kerjasamanya dengan guru mapel, dengan orang tua wali, dengan teman-teman yang lain juga seperti itu. Untungnya mungkin ya Mas ya, kalau belajar dari rumah kita jadi nggak tahu siapa di antara siswa-siswa kita yang paling nakal. Belum tahu. Besok kalau masuk, kalau sudah masuk baru tahu. Udah belum melihat pola atau tingkah laku. Ya, yang jelas lebih enak kalau sebenarnya nakal tuh enggak, Bu. Cuman aktif gitu ya, aktif. Gerak-gerak Iya. lari. Tapi ya kadang itu memang diperlukan. Cuman kalau berlebih itu yang membuat pusing. Malah curhat loh ini loh ya. Ya, biar orang tua tahu Mas kita susahnya kita kayak apa kalau jadi wali kelas. Ya, tapi pada prinsipnya kita tetap ikhlas kok. Iya. Ikhlas, kita tetap semangat. Senang sekali punya murid yang kalau kami di sekolah itu setiap kreatif, terus setiap tahun berganti. Itu menyenangkan ya. Itu sangat menyenangkan sekali. Dan itu juga kerinduan juga 3 bulan 4-5 bulan lebih kita nggak ngelihat anak-anak di tempat ini, di sekolah ini tuh sebuah kerinduan sendiri ya. Sepi masuk lingkungan sekolah cuma ada bapak ibu guru, Nggak ada yang lari-lari. nggak ada yang lari-lari, Sepi. iya, nggak ada yang manggil pak bu, itu nggak ada. Sebuah kerinduan Pak besar. Catur dulu ngajar ini enggak ya? Yang ngajar juga. Iya, Dulu saya ini tuh diajar. waktu jadi murid ini gimana nih? Oh ya, ini hobinya gini-gini bu, hobinya gini-gini bu, hobinya Dan gini-gini. justru saya dengan gini-gini saya jadi Sekarang ketua jadi OSIS. gini. Iya. Dulu kan yang paling kan kalau Mas Indra, oh ya ini gantian ya, hostnya ditanya ini. Gimana rasanya? Dulu Mas Indra ini ketua OSIS. Ketika kampanye calon ketua OSIS, Mas Indra ini di mimbar upacara itu
yang ngasih orasi gitu, tangannya sambil gini-gini. Oh iya, tapi dari situ belajar makanya Ya, bisa di sini keren. sekarang. Calon guru dia. Bisa Jangan Pak, gantiin kita ya Mas ya. nanti saya gabung sama apa Denny Narji Wendy no Pak. Cagur. Cagur, calon guru. Iya. Oke. Apa gitu. ini kita terakhir lah. Ada pesan-pesan untuk yang sedang nonton, mungkin Bapak Ibu dan anaknya, Bu Rita. Ya, untuk Pesan-pesan. Bapak Ibu wali siswa mohon pendampingannya. Kalau misalnya apa ya, kalau kurang jelas di materi atau di tugasnya, bisa minta penjelasan ke gurunya. Bisa lewat Google Classroom. Kalau kita punya WA group bisa lewat WA group juga. Nah, ayo. Ya, untuk anak-anak di rumah ya, meskipun harus belajar di rumah, belum bisa belajar di sekolah, harus tetap semangat. Jangan karena belajarnya di rumah malas-malesan sambil tiduran atau bagaimana, jangan ya. Tetap harus seperti kalau sekolah, Sekolah. gitu, biar Tetap semangatnya pakai ada. seragam. Biar semangatnya ada. Kalau belajar sambil tiduran apa kan jadi Ngantuk. ya ngantuk, jadi kayak ini enggak asik nih ya. Jadi harus tetap semangat. Berarti kalau perlu pakai topi, Mandi pakai dulu dasi. boleh loh, mandi dulu jangan. Ya harus, bukan Masa boleh. boleh, Mandi dulu, harus. harus mandi dulu, Harus mandi pokoknya. Harus mandi. Jam 7 mulai ya kegiatan kita. Jam biar 7 ada semangatnya. Iya. Harus tetap semangat. Soalnya di kita rumah. Bapak Ibu guru juga jam 7 kita sudah mulai. Sudah siap. Sudah siap. Siap. Kita juga pakai seragam harian tetap sama. Ya pokoknya tetap semangat meskipun harus di rumah ya, semangat. Catur. Oke, kalau dari saya untuk Bapak Ibu, orang tua atau wali, sama seperti Bu Rita, mohon pendampingannya dalam setiap kondisi ketika anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran, ketika ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dibantu dijawab, dan nanti ketika tidak menemukan jawabannya bisa dikonfirmasikan ke kami atau langsung ke guru atau itu perihal materi. Berikutnya untuk soal pendampingan secara keseluruhan selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan jarak jauh atau belajar dari rumah, kami mohon Bapak Ibu guru bisa memantau kondisi siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, agar nantinya kita semua bisa mengetahui secara pasti bahwa anak tersebut sudah menempuh pembelajaran dengan baik pula. Kemudian juga saya secara pribadi membuka kesempatan untuk mengkomunikasikan segala kondisi anak, entah itu yang berkaitan dengan sekolahnya atau berkaitan dengan belajar di sekolah ini ataupun hal-hal lain yang nantinya mempunyai dampak juga terhadap pembelajarannya. Kemudian untuk anak-anak ya, tadi sudah ngobrol banyak banget. Yang jelas prinsipnya ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik, dengan maksimal, dengan segala yang kalian punya di rumah ya, dimaksimalkan ya. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Nayu, tetap semangat, pokoknya gitulah ya, karena semangat kalian nanti yang akan merubah semuanya ya. Itu aja Mas Indra. Iya, jadi seperti itu adik-adik, teman-teman dan sahabat-sahabat inspirasi. Jadi tetap harus semangat dan juga dibutuhkan kolaborasi antara guru, orang tua dan anak itu sendiri. Dan sama, tetap semangat sahabat-sahabat inspirasi semua, dan kita akhiri sesi pada kali ini. Bye bye. Dah.